welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kisah insiden kecelakaan fatal yang terjadi saat proses syuting film. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Insiden Twilight Zone pada tahun 1982, kecelakaan fatal yang terjadi saat proses pembuatan film Twilight Zone the Movie dan menewaskan 3 aktor seketika, 2 diantaranya adalah anak-anak. Lalu bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya, guys. Kasus yang mengubah standar keselamatan baru dalam industri pembuatan film. Twilight Zone the Movie merupakan film yang dirilis pada musim panas tahun 1983. Siapa yang udah pernah nonton film ini, guys? Film ini diangkat dari serial TV populer. Untuk versi filmnya akan menampilkan 4 segmen yang akan diadaptasi dari serial TV. Dan pembuatan film ini bernama John Landis. Dia ditunjuk untuk menyutradarai segmen pertama dari film ini. John Landis lahir di Chicago, Illinois pada tahun 1950. Karirnya cukup cemerlang. Dia bahkan pernah menyutradarai salah satu musik video milik mendiang Michael Jackson yang berjudul Thriller. Dalam naskah segmen pertama yang berjudul Time Out menceritakan tentang karakter Billy Connor yang dibawa kembali ke masa perang Vietnam, di mana dia harus melindungi 2 anak dari pasukan Amerika. Karakter Bill Connor diperankan oleh Vic Morrow, sementara 2 anak lainnya diperankan oleh Michael Lee yang berumur 7 tahun dan Renee Shin-Yi Chen berumur 6 tahun. Namun John Landis, sang sutradara, rupanya telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan anak dengan mempekerjakan Lee dan Renee yang masih di bawah umur tanpa izin resmi dan kontak formal. Lee dan Renee dibayar secara diam-diam untuk menghindari hukum California yang tidak mengizinkan anak-anak bekerja di malam hari. Dari pihak casting ataupun petugas pemadam kebakaran di lokasi syuting tidak diberitahu tentang keputusan mereka untuk mempekerjakan anak-anak. Pembuatan film itu akhirnya tetap berjalan. Lokasi syuting ditetapkan di Indiana Dunes, sebuah kawasan perfilman di kota Santa Clarita, California. Indiana Dunes memiliki luas sekitar 600 hektar yang terdiri dari perbukitan hijau yang sangat luas. Di sana juga ada gurun kering, guys, hutan lebat dan sungai. Pada tanggal 23 Juli 1982, sekitar jam 3 dini hari, sebuah insiden fatal pun terjadi di tengah-tengah syuting film itu. Pada saat itu, aktor Vic Morrow sedang melakukan adegan menggendong kedua anak. Anak kecil itu diperankan oleh Ri dan Renee. Mereka bertiga berusaha keluar dari desa yang terpencil menyeberangi sungai dangkal sambil dikejar-kejar oleh tentara Amerika yang berada di dalam helikopter. Helikopter itu dipiloti oleh veteran perang Vietnam yang bernama Doris Wingo. Sebuah ledakan direncanakan untuk meledak di belakang helikopter yang kemudian akan jatuh ke tanah tepat di belakang para aktor dalam kobaran api yang membara. Namun adegan itu malah berubah menjadi bencana. Bahan peledaknya terlalu kuat dan lintasan terbang helikopter terlalu rendah. Sang pilot juga mengalami serangan panik ketika bola api dan serpihan peledak mengenai salah satu ekor helikopternya. Helikopter yang terbang rendah itu pun berputar di luar kendali. Helikopter itu jatuh tepat di mana Vic Morrow, Lee dan Renee sedang menunggu giliran mereka. Vic Morrow dan Lee seketika saja kepalanya terpenggal oleh bilah rotor utama helikopter, sementara Renee tertimpa badan helikopter yang tergelincir ke sebelah kanan. Ketiganya pun langsung tewas di tempat kejadian. Dan yang paling mengerikannya lagi, Vic Morrow belum sempat menyelesaikan dialognya yang mengatakan, "Aku akan menjaga kalian tetap aman anak-anak, aku janji, tidak akan ada yang menyakiti kalian, aku bersumpah demi Tuhan." Guys, kalian sadar dialognya kayak pas banget. Setelah insiden tersebut, Badan Keselamatan Transportasi Nasional menggelar investigasi. Pada bulan Oktober 1984, mereka menetapkan penyebab kecelakaan adalah ledakan efek khusus terlalu dekat dengan helikopter yang terbangnya terlalu rendah, dan juga kegagalan komunikasi. Pihak keluarga dari ketiga korban mengajukan gugatan perdata dengan jumlah yang dirahasiakan. Sementara John Landis, pilot helikopter, manajer produksi, ahli bahan peledak, dan lain-lain, mereka harus menghadapi dakwaan
dakwaan pembunuhan tidak sengaja atas perbuatan yang mereka lakukan. Sidang pidana yang memanas berlangsung selama 10 bulan pada bulan April 1986 sampai dengan Februari 1987. Jaksa dari distrik Los Angeles bahkan menggambarkan John Landis sebagai pembunuh berkerah putih karena dugaan pengabaian keselamatan aktor di lokasi syuting. Dalam persidangan, pembelaan menyatakan bahwa insiden itu adalah kecelakaan yang tidak dapat diprediksi. Dan pada tahun 1987, ketika persidangan yang berlangsung hingga 10 bulan itu usai, juri memutuskan untuk membebaskan kelima terdakwa. Lah kocak, lagi-lagi lu punya duit, lu punya kuasa guys. Setelah kejadian kecelakaan pembuatan film itu, industri film mulai menerapkan berbagai protokol untuk mencegah kecelakaan seperti itu terjadi lagi guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.